Renungan kita pada malam hari ini itu bicara tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang 3 hal ini yang tetap tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepintas waktu tidak ada kaitannya dengan peranan Roh Kudus. Tetapi peranan Roh Kudus akan nyata di balik firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ini. Ada 3 bukti peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus memampukan orang percaya selalu hidup dalam iman. Mengapa Paulus menyebut kata iman terlebih dahulu? Bahwasanya kekristenan itu ibarat bangunan rumah. Pondasi orang Kristen tidak dibangun di atas kepandaian, di atas kekayaan, di atas jabatan, melainkan iman. Mengapa iman? Iman yang bagaimana? Ingat perkataan Yesus dalam Matius 16 ayat 18. Yesus dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau ada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan menghadirkan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi orang Kristen harus tetap hidup di dalam iman, di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan orang Kristen, apapun yang dikerjakan orang Kristen, harus berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Itu adalah sebuah keharusan. Bekerja, sekolah, melayani, ke gereja, menikah, semuanya harus didasarkan dalam iman Yesus Kristus. Ini penting, saudara, karena iman itu yang membawa keselamatan hidup kita. Orang Kristen yang tetap kokoh dalam iman, karena ia hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tanpa peranan Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah bisa bertahan dalam iman. Karena hanya orang Kristen yang di dalam iman yang mampu hidup memelihara iman. Bukti yang kedua, peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah memampukan orang percaya selalu hidup dalam pengharapan. Untuk memahami kata pengharapan, kita harus melihat kenyataan, fakta yang sebenarnya, bahwa orang-orang Kristen dalam menjalankan hidupnya beriman pada Yesus Kristus tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak persoalan. Salah kalau dikatakan bahwa mengikut Yesus itu bebas dari persoalan. Apa yang dikatakan oleh kata Yesus dalam Matius 16:24? Dikatakan orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dan juga dalam Yohanes 1:12 itu bicara tentang puasa. Hak untuk dapat berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, keselamatan darinya. Orang Kristen hanya memiliki satu pengharapan, yaitu di dalam Yesus. Kuasa orang Kristen hanya satu, di dalam Yesus Kristus. Mengapa Yesus? Mengapa hanya Dia satu-satunya pengharapan kita orang percaya dalam Yesus? Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14:18 dikatakan bahwasanya tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, dipelihara. Artinya apa? Yesuslah yang memelihara kita. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 8, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesulit apapun, orang Kristen akan tetap hidup dalam pengharapan karena iman di dalam Roh Kudus. Hanya orang yang hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus, dia akan memiliki pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yaitu memampukan orang percaya selalu hidup dalam kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang maksud dengan kasih itu yang paling besar? Mengapa dikatakan yang paling besar? Kalau kita lihat, saudara, iman
ada orientasi manusia kepada Allah. Pengharapan adalah orientasi manusia kepada Allah. Namun kasih ada orientasi Allah kepada manusia. Di dalamnya nyata ada kuasa Allah, anugerah Allah dinyatakan dalam diri manusia. Kata kasih dalam ayat ini memakai kata agape. Kasih walaupun. Ingat, dikasih di dalam Filipi 2 ayat 6-8, kasih adalah perekat kekristenan. Iman tanpa kasih akan hilang. Karena apa? Ada banyak persoalan, orang bisa kehilangan kasih. Pengharapan tanpa kasih akan kecewa. Karena ada persoalan pergumulan yang tidak tahan, akhirnya orang itu kecewa. Apa yang dimaksud dengan perekat bagi kita? Kolose 3:2-3. Apapun yang kita kerjakan itu karena Yesus. Jadi semuanya Yesus. Kita mengasihi karena Yesus, kita mengampuni karena Yesus. Jadi segalanya itu berdasarkan Yesus. Kasih menjaga kita dari keinginan, motivasi yang salah, supaya dengan demikian kita memiliki kemurnian hati yang mengasihi. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 25. Di sana dikatakan, jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan Roh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.